Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu di minggu 16 setelah Trinitatis pada hari ini, kita dipanggil agar selalu dapat hidup dalam didikan Tuhan. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya, kita bernyanyi. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Baik kan? Nah, adik-adik sekolah minggu, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu KASIH. Kakak undang adik-adik semua di rumah bangkit berdiri. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Rukun Cinta. Adik-adik sekolah minggu, kakak undang untuk bangkit berdiri. untuk kita pada minggu di minggu 16 setelah Trinitatis,
tertulis dalam Kitab kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mereka mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk-duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tua melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya.
Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 sampai 2. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi di ibadah kita hari Minggu pada hari ini. Kakak membacakan warta, mengingatkan ke adik-adik. Pertama, kita beribadah melalui YouTube dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan selesai. Diharapkan adik-adik sudah tertib, bangun, langsung mandi, berpakaian yang bagus, ikuti ibadah kita Gereja HKBP Delta Mas. Adik-adik, kakak juga mengingatkan yang kedua, adik-adik harus tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak. Walaupun sekarang ini ada beberapa yang masih sekolah online, ada juga yang sudah mulai tatap muka. Jadi adik-adik diharapkan benar-benar menjaga protokol kesehatan ya. Yang ketiga, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik kita Ernesio Simatupa dan Adrian Sianipa. Semoga adik kita Adrian mendengarkan. Selamat ulang tahun ya, selamat panjang umur,
memberkati Tuhan. Yang keempat, adik-adik jangan lupa. Adik-adik kan masih diingatkan untuk mengirimkan video ayat hafalan. Nah, setiap minggu kita beribadah, kita ada ayat hafalan. Jadi, bukti adik-adik benar-benar rajin beribadah, adik-adik juga harus rajin mengirimkan video ayat hafalan kepada kakak-kakak sekolah minggu, ya. Kelima, ya jangan lupa sama orang tuanya kalau beribadah harus ada persembahan buat gereja. Nah, ingatkan mama bapaknya untuk mengirimkan persembahan melalui kakak sekolah minggu, boleh ditransfer langsung ke Amang Situa Simanjuntak, boleh ya. Sekarang sebelum mendengarkan firman, kita berdoa. Siapkan hati dan pikirannya, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami hari-hari yang baik Bapa. Engkau memberikan kami kesehatan. Engkau juga memberkati kami dengan kekuatan, sehingga kami, anak-anak sekolah minggu, mama papa kami, serta kakak-kakak sekolah minggu, Amang Situa, Inang Situa, beserta Amang Pendeta, semuanya jemaat HKBP Delta Mas Tuhan, Engkau berikan kesehatan Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan betapa murahnya Hati-Mu memberkati kami. Begitu juga Tuhan, Engkau masih memampukan kami, membimbing kami Tuhan di dalam menjalani hidup kami Tuhan. Engkau memberikan kami berkat makanan serta sandang pangan yang kami dapat sampai sekarang ini Bapa. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Terutama Engkau telah memberikan nafas kehidupan sampai pada hari ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu Bapa. Bapa, begitu juga pada hari Minggu ini Bapa, kami juga mau mendoakan teman kami Tuhan yang belum sempat beribadah Tuhan. Biarlah Bapa memberikan kami kekuatan Tuhan, memberikan Roh Kudus-Mu untuk dapat mengajak teman kami Tuhan untuk beribadah, memuji dan mengucap syukur atas semua berkat kemurahan-Mu. Bapak, kami tidak tahu Tuhan siapa teman-teman kami yang dalam keadaan sakit Tuhan. Walaupun ada jemaat kami yang dalam keadaan sakit, biarlah Bapa yang memberi pertolongan melalui obat, melalui medis yang merawat Tuhan, sehingga siapapun dari kami Tuhan yang sedang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, sehingga pulih dan dapat beraktivitas kembali. Tidak lupa Bapa, kami berdoa bagi teman-teman kami yang pada minggu lalu bertambah usianya Bapa. Biarlah Bapa yang memberkati tumbuh kembang adik kami Ernesio, begitu juga adik kami Adrian Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kesehatan, Engkau memberkati tumbuh kembangnya, kepintaran, serta Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan menjadi anak-anak yang pintar dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Bapa. Bapa, kami tahu Tuhan banyak hal yang tidak kami pinta dari-Mu. Begitu juga Tuhan banyak kesalahan yang telah kami buat, baik melalui perkataan, perbuatan kami. Kiranya Bapa mau menghapuskan dosa pelanggaran kami Bapa, agar tidak terhambat segala berkat dan anugerah yang akan Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sebentar lagi mendengarkan firman. Biarlah Bapa yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang nanti akan kami dengar dapat kami rasakan Bapa, dapat kami pegang sebagai pedoman hidup kami. Kami serahkan doa kami yang jauh sempurna ini Bapa ke dalam tangan pengasihan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat serta kasih karunia yang Kau limpahkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti Tuhan akan firman yang akan Kau sampaikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, hari Minggu tanggal 19 September 2021. Bahan Alkitab kita buka dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kakak akan bacakan 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian adik-adik firman Tuhan yang sudah kita bacakan pada saat ini. Sebagai topik firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, topiknya adalah anak Tuhan penuh kasih. Adik-adik, Rasul Petrus menyuarakan atau menyampaikan bagaimana mereka harus hidup bersama orang-orang yang ada di dalam suatu persekutuan, atau bagaimana mereka harus hidup bersama-sama orang-orang yang ada di dalam satu perkumpulan. Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa mereka harus seia sekata, seperasaan, rendah hati, penyayang, sehingga kalau semuanya ini adik-adik dilakukan, akan timbul keharmonisan dan ketentraman, sehingga akan saling merangkul dan mendukung satu sama lain. Yang kedua adik-adik, di sini dikatakan kita harus hidup rukun bersama dengan orang-orang seiman di dalam persekutuan dan perkumpulan. Di sini juga dikatakan adik-adik bahwa kita harus hidup bersama dengan orang-orang jahat. Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa hidup bersama dengan orang-orang jahat? Kita tidak dapat membalas kejahatan dengan kejahatan, atau kita tidak dapat membalas caci maki dengan caci maki. Nah, di sini dikatakan adik-adik, kita harus mendoakan dan memberkati. Mendoakan dan memberkati orang yang jahat kepada kita. Nah, adik-adik, di sini prinsip kasih menjadi topik yang paling utama dalam pembahasan firman Tuhan pada saat ini. Prinsip kasih adik-adik mengandung tanggung jawab untuk kita dapat menolong orang lain, kita dapat saling melindungi, kita dapat saling membantu, dan kita dapat saling menjaga satu dengan yang lain. Nah adik-adik, inilah yang harus dapat kita terapkan khususnya kepada anak-anak sekolah minggu. Adik-adik pasti sayang kepada papa dan mama. Adik-adik juga pasti sayang kepada kakak, sayang kepada adik, dan adik-adik juga pasti sayang kepada teman-teman. Nah adik-adik, teman-teman ini ada di lingkungan rumah. Nah, teman-teman ini juga ada di sekolah.
dan teman-teman ini juga adik-adik ada di lingkungan sekolah minggu. Nah, adik-adik, bagaimanakah sekarang cara kita untuk menunjukkan atau membuktikan kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi atau kepada orang-orang yang kita sayangi? Yang pertama adik-adik, seperti perikop kita yang pertama di atas dikatakan, kita harus seia sekata, seperasaan, rendah hati, penyayang, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Adik-adik, kita harus hormat kepada orang tua. Kita harus selalu mengucapkan salam dengan perkataan yang lemah lembut dan selalu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu dan menolong kita. Adik-adik pasti pernah disakiti orang kan? Bagaimana perasaan adik-adik saat adik-adik disakiti? Pasti adik-adik merasa jengkel, adik-adik merasa marah, adik-adik juga merasa gondok. Yang pasti adik-adik tidak suka sewaktu disakiti. Dan kita pernah berpikir adik-adik bahwa kita ingin sekali membalasnya. Tetapi adik-adik, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa kita kembali ke topik yang kedua, kita harus hidup bersama orang-orang jahat. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak mencaci maki, tetapi kita harus mendoakan dan saling memberkati. Nah adik-adik, kita harus hidup penuh kasih satu dengan yang lain. Kalau adik-adik bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, Tuhan Yesus menang. Adik-adik, jadilah orang yang tulus dan berbuat baiklah kepada semua orang. Tuhan mau kita menjadi orang yang baik dan peduli terhadap orang lain. Itulah adik-adik firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada saat ini. Kakak percaya adik-adik semakin bertumbuh iman, semakin suka mendengarkan firman Tuhan, dan semakin setia untuk mengikuti peribadahan sehingga kehidupan adik-adik semakin diberkati. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman yang Kau telah sampaikan kepada kami pada saat ini. Mari ya Bapa, Engkau menuntun kehidupan kami Tuhan, untuk kami semakin setia dan kehidupan kami Tuhan semakin indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Ison Adong Buuan Tuhan. Tadi
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.